Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis dari pendaki Gunung Lawu. Kisah ini terjadi pada bulan Suro tahun 2016 dan dialami oleh Diki dan Hanif. Waktu itu, Diki dan Hanif ini sedang mendaki ke Gunung Lawu, dan ketika berada di Gunung Lawu itu, mereka berdua sempat bertemu dengan sosok orang dan memberinya sebuah barang misterius. Diki dan Hanif adalah teman akrab. Mereka tinggal satu kos di Jogja untuk menempuh pendidikan S1. Diki bertempat tinggal di Nganjuk, Jawa Timur, sedangkan Hanif di Solo, Jawa Tengah. Kira-kira benda misterius apa yang didapat oleh mereka? Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Awal cerita, waktu itu kuliah sedang ada libur cukup panjang yang mengharuskan mereka berdua pulang dan tinggal di rumahnya masing-masing. Setelah 1 bulan mereka berada di rumah, mereka ini pada kangen, pengen bercanda bareng lagi dan ngopi bareng lagi seperti halnya di kosan. Diki menghubungi Hanif melalui telepon, hingga akhirnya Diki berencana untuk pergi ke Jogja dan bertemu dengan Hanif di sana. Tapi Hanif malah menyarankan pada Diki, daripada ketemu di Jogja mending mereka mendaki gunung aja sekalian liburan. Melalui telepon, mereka berunding kemana mereka akan mendaki, dan Hanif memberi saran untuk mendaki ke Gunung Lawu. Singkat cerita, 1 minggu kemudian mereka pun berangkat dari rumahnya masing-masing dengan menggunakan motor dan sepakat bertemu di base camp Cemoro Sewu. Sore itu, Hanif sampai di base camp Cemoro Sewu terlebih dahulu, dan tidak lama kemudian Diki pun sampai di sana. Setelah bertemu, mereka berdua sangat senang karena bisa kumpul dan bercanda bareng lagi. Kemudian mereka pergi ke pos pendaftaran untuk mengurusi maksi, dan sore itu pendaki terlihat sangatlah ramai. Maklum sih, kalau bulan Suro gini Gunung Lawu memang sangat ramai oleh pendaki, termasuk pendaki spiritual. Setelah selesai mengurusi maksi, mereka berdua berunding. "Kita berangkat sekarang atau besok aja, Nif?" tanya Diki pada Hanif. "Sekarang aja, Dik, hitung-hitung nyicil. Nanti kita camp di pos 2 dan lanjut jalan besok," jawab Hanif. Diki hanya menurut, karena Haniflah yang lebih tahu tentang gunung. Sore itu mereka mulai berjalan, dan selangkah demi selangkah, sampailah mereka di pos 2 ketika hari akan gelap. Sesampai di situ mereka ngecamp dulu dan berniat melanjutkan perjalanan ini besok sesuai rencana awal. Mereka mendirikan tenda di dekat shelter pos 2. Ketika sedang mendirikan tenda di dekat shelter, Diki melihat ada orang berjubah putih yang sedang berjalan di jalur pendakian. Tapi Diki tidak begitu meresponnya karena waktu itu dia sedang sibuk dengan tendanya. Setelah tenda sudah berdiri, mereka memasukkan barang bawaannya, kemudian dilanjut memasak di depan tenda karena waktu itu mereka sudah mulai lapar. Ketika sedang sibuk memasak itu, tiba-tiba orang yang tadi dilihat Diki itu datang ke tenda mereka dan meminjam korek api untuk menyalakan rokok. Melihat kedatangan orang itu, mereka berdua kaget karena kedatangan orang itu secara tiba-tiba. Diki meminjamkan korek api kepada orang itu. Setelah menyalakan rokoknya, orang itu pergi dan mengucapkan terima kasih. Dia berjalan ke arah belakang tenda mereka. Setelah orang itu pergi, Hanif bilang ke Diki, "Dik, ada yang aneh gak dari orang tadi?" "Aneh kenapa, Nif?"
Aku gak dengar jejak kakinya pas datang, tapi tiba-tiba udah ada di sini. Sama, tapi aku tadi sempat ngeliat dia pas kita sibuk pasang tenda. Mungkin dia pendaki spiritual. Kalau dilihat dari cara berpakaiannya, orang itu memang seperti pendaki spiritual. Lalu Hanif berdiri dan menengok ke belakang tendanya untuk mencari orang itu tadi. Tapi saat itu sudah tidak terlihat. Ketika Hanif sedang berdiri itu, Diki menarik tangannya sambil bilang, "Jangan dilihatin, Nif, kesannya gak sopan." Hanif kemudian duduk lagi dan mereka berdua mengabaikan orang itu. Mereka lanjut memasak. Setelah selesai masak dan makan, mereka bersantai di depan tenda sambil minum kopi. Dan malam itu, di pos 2 terlihat sangat ramai oleh pendaki. Malam semakin larut. Kurang lebih jam 10 malam, Hanif merasa ngantuk. Lalu, Hanif masuk ke dalam tenda untuk tidur. Tapi Diki masih tetap duduk di depan tenda untuk menghabiskan kopinya sambil mendengarkan lagu dari HP-nya. Ketika sedang sendiri itu, tiba-tiba orang yang tadi meminjam korek itu datang lagi dan meminjam korek api lagi. Melihat kedatangan orang itu, Diki benar-benar kaget karena orang itu tiba-tiba datang dari belakang tendanya tanpa ada suara langkah kakinya. Setelah meminjam korek api dan menyalakan rokoknya, orang itu bertanya pada Diki, "Temannya tadi kemana, Mas?" "Udah tidur, Pak. Katanya udah ngantuk," jawab Diki. Setelah selesai bertanya, orang itu pamit pergi dan berjalan ke arah belakang tenda. Setelah orang itu sudah pergi, Diki berpikir, di belakang kan ada banyak pendaki lain. Kenapa pinjam korek apinya ke sini? Dan anehnya lagi, ternyata yang dibilang Hanif tadi itu benar. Orang itu datang secara tiba-tiba, tanpa ada suara. Karena merasa sedikit takut, Diki segera menghabiskan kopinya dan bergegas masuk ke dalam tenda. Ketika sudah di dalam tenda, tidak lama kemudian Diki mendengar ada suara. Terdengar seperti orang yang sedang berjalan di dekat tendanya. Diki tidak mau berpikir aneh-aneh. Dia mengira mungkin suara itu adalah suara dari pendaki lain yang memang sedang berjalan di dekat tendanya. Tidak lama kemudian, suara itu sudah tidak terdengar lagi. Tapi setelah suara itu sudah tidak terdengar, tiba-tiba terlihat ada bayangan orang yang sedang berjalan mengitari tendanya. Kurang lebih 2 menit bayangan itu terus berjalan mengitari tendanya. Dan Diki, dia hanya berpikir kalau itu adalah pendaki lain. Tapi anehnya, kalau orang itu berjalan, pastinya terdengar suara langkah kakinya. Tapi waktu itu tidak ada suara langkah kaki sama sekali, hanya bayangannya saja. Lalu Diki memasang headset dan mendengarkan musik dari HP-nya dengan tujuan agar tidak mendengar suara yang aneh-aneh lagi. Hingga akhirnya dia tertidur sampai pagi. Pagi harinya sekitar jam 6 mereka berdua bangun. Setelah bangun, tidak lupa mereka memasak untuk sarapan. Ketika sedang masak itu, Diki memikirkan kejadian yang semalam dilihatnya dari dalam tenda. Dan tidak tahu kenapa, tiba-tiba Diki merasa kendor kalau harus melanjutkan perjalanan ini. Tapi melihat Hanif yang begitu bersemangat, akhirnya dengan berat hati dia pun tetap melanjutkan perjalanan. Setelah selesai makan, mereka berkemas. Dan kurang lebih jam setengah 8 pagi, perjalanan kembali dilanjutkan. Di sepanjang perjalanan, Diki sering mengajak Hanif untuk bergurau dengan tujuan agar dia lupa dengan kejadian semalam dan agar semangat mendakinya ini kembali lagi. Setelah cukup lama berjalan, tidak dirasa sampailah mereka di pos 3. Di situ mereka break sebentar untuk melepas lelah. Dan ketika sedang break di pos 3 itu,
Tidak disengaja Diki mendengar percakapan dari rombongan pendaki lain yang waktu itu sedang dalam perjalanan turun. Dia mendengar sedikit kalau salah satu dari rombongan itu berbicara dan membahas tentang orang yang memakai jubah putih. Mendengar itu Diki berbisik pada Hanif. Nif, coba dengar percakapan rombongan itu. Memangnya kenapa, Dik? Udah dengerin aja. Hanif menguping percakapan rombongan itu. Tapi ketika Hanif sedang menguping, rombongan itu sudah tidak membahas apa-apa lagi. Lalu Hanif bertanya pada Diki. Mereka nggak ngomong apa-apa gitu, Dik. Tadi mereka membahas tentang orang yang semalam pinjam korek sama kita di pos 2. Berarti itu memang pendaki spiritual, Dik. Soalnya kalau suruhan gini banyak pendaki spiritual di sini. Tidak lama kemudian mereka lanjut berjalan ke pos 4. Di tengah perjalanan, tidak tahu kenapa langkah kakinya Diki ini terasa sangat berat. Hingga sebentar-sebentar dia minta berhenti. Karena merasa keberatan, dia mengajak Hanif untuk istirahat di pinggir jalur pendakian. Nah, setelah mereka berhenti, Diki menaruh barang bawaannya di atas tanah. Dan baru saja dia menaruh barang bawaannya itu, tiba-tiba dia terjatuh. Rasanya seperti ada yang mendorong badannya. Melihat Diki yang terjatuh, Hanif malah tertawa kecil, tapi sambil menolongnya. "Hati-hatilah bro, duduk dulu aja sini, istirahat," ucap Hanif. Diki terduduk lelah, tapi dia tidak bilang tentang apa yang dirasakan waktu itu, karena dia menganggap mungkin dia hanyalah sedang kelelahan. Singkat cerita, setelah kurang lebih 30 menit istirahat, mereka lanjut berjalan lagi hingga sampai di Argo Dalam ketika matahari sudah akan terbenam. Di sana mereka memutuskan untuk ngecamp. Setelah menemukan tanah yang datar, mereka mendirikan tendanya di situ. Lokasi tempat mereka mendirikan tenda itu cukup jauh dari pendaki lain, dengan tujuan agar mereka bisa merasakan ketenangan di tengah ramainya pendaki yang ada di Argo Dalam. Malam itu, ketika mereka sedang asik bergurau di depan tenda sambil mendengarkan musik, tiba-tiba orang yang semalam bertemu di pos 2 itu datang lagi. Dan kali ini dia ingin ikut ngecamp di dekat tenda mereka. "Mas-mas ini yang ketemu di pos 2 semalam ya?" Iya, Pak. Betul. "Kebetulan aku tak ngecamp di sini aja kalau gitu." Orang itu kemudian mendirikan tenda tepat di samping tenda mereka. Melihat orang itu yang sedang sibuk mendirikan tendanya seorang diri, Diki dan Hanif membantunya. Setelah itu mereka bertiga duduk santai dan mengobrol di depan tenda sambil minum kopi. "Bapak sendirian ya?" tanya Hanif pada orang tersebut. "Iya, setiap suruhan saya mesti kesini untuk sowan pada para leluhur tanah Jawa," jawab orang itu. Awalnya, mereka takut dengan kedatangan orang itu. Tapi setelah saling mengobrol dan nyambung, akhirnya mereka tidak takut lagi dan menganggap dia adalah benar-benar pendaki spiritual. Setelah cukup lama ngobrol-ngobrol, orang itu bilang, "Mas, ada sedikit makanan gak? Kebetulan persediaan makanan saya sudah habis, mau ke warung tapi nanggung." Hanif mengeluarkan semua makanannya dan dimakan bareng malam itu. Ketika kurang lebih jam 12 malam, orang itu pamit pergi sebentar dan meninggalkan tendanya di situ. Tapi, setelah lama kemudian orang itu tidak juga kembali ke tendanya. Karena hari sudah larut malam, mereka berdua masuk ke dalam tenda untuk tidur. Pagi pun tiba, dan pagi itu mereka tidak melihat pendaki spiritual itu berada di tenda. Tendanya terlihat terbuka, tapi tidak ada orangnya. Mereka berpikir kalau orang itu mungkin sedang melakukan kegiatannya sebagai pendaki spiritual. Karena pagi itu mereka akan summit, mereka menutup tenda pendaki spiritual itu dan meninggalkan bersama tendanya di situ.
Mereka berdua kemudian berjalan ke puncak. Setelah sampai di puncak, mereka melampiaskan kesenangannya dan berfoto-foto. Setelah puas di puncak, mereka kembali turun dan kembali ke tenda. Sesampainya di tenda, ternyata tenda pendaki spiritual tadi sudah tidak ada. Mereka berpikir kalau orang itu mungkin sudah turun. Diki membuka tendanya untuk mengambil peralatan masak. Ketika tenda sudah dibuka, Diki benar-benar terkejut karena di dalam tendanya itu banyak sekali makanan. Ada nasi kuning, nasi tumpeng, dan lain-lain. Melihat itu Diki bilang pada Hanif, Nif, coba lihat ke sini." "Ada apa, Dik?" Diki menunjuk ke dalam tendanya, ke arah makanan itu. Mengetahui kalau di dalam tendanya itu banyak makanan, Hanif pun kaget. Dia bilang, "Loh, kok bisa banyak makanan?" Mereka berdua hanya terdiam dan saling menatap. Mereka tidak berani menyentuh apalagi memakan makanan itu. Lalu Hanif menyimpulkan, Mungkin ini makanan dari pendaki spiritual tadi, Dik. Bisa jadi sih. Mungkin tadi dia dapat makanan dan mau ngasih ini, tapi kitanya nggak ada. Makanya dia tinggal di tenda. mereka berdua sepemikiran dan mereka berniat memakan makanan itu. Tapi rasanya tidak akan habis karena makanan itu sangat banyak. Akhirnya Hanif berinisiatif untuk membawa makanan itu ke pendaki lain dan dimakan bersama. Setelah selesai berkemas, mereka membawa makanan itu ke rombongan pendaki lain. Rombongan pendaki lain sempat bertanya dari mana mereka mendapat makanan sebanyak ini. Dan Hanif memberitahu mereka kalau makanan ini didapat dari pendaki spiritual yang sedang camp bersama mereka tadi. Akhirnya, makanan itu dimakan bareng dengan rombongan itu hingga habis. Dan rombongan itu juga mengucapkan terima kasih pada Diki dan Hanif. Setelah selesai makan itu, mereka berdua pamit turun. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp Cemoro Sewu kurang lebih jam 3 sore. Dan mereka memutuskan untuk langsung pulang sore itu juga. Sebelum pulang, tepatnya masih berada di area camp dekat base camp, mereka bertemu dengan pendaki spiritual itu lagi. Dan mereka bertanya pada orang itu, "Pak, tadi sampean ya yang naruh makanan di tenda kami?" Tanya Diki pada orang tersebut. Lalu orang itu menjawab, "Iya, tadi saya dapat makanan dari Argo Dalam. Tapi melihat sampean tidak ada di tenda, jadi saya taruh di dalam aja." Diki berterima kasih pada orang itu dan memberitahunya kalau makanan itu sudah dihabiskan bersama rombongan pendaki lain. Lalu orang itu bilang pada mereka berdua, "Mas, sampean pulangnya ke arah mana?" Saya ke Solo, Pak, dan teman saya ini ke Nganjuk. "Saya boleh numpang ke Madiun, soalnya saya ketinggalan rombongan." Tutur kata orang itu sangatlah sopan. Karena waktu itu Diki yang jalannya satu arah, dia mau memberi tumpangan. Ya, hitung-hitung untuk balas budi kebaikan orang itu tadi. Singkat cerita, sore itu Diki dan Hanif berpisah untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dan Diki membonceng orang itu dengan motornya. Nah, disinilah kejadian mistis akan dialami oleh Diki. Awalnya Diki mengira orang ini adalah manusia biasa, tapi ternyata bukan. Dia adalah bangsa jin yang menjelma sebagai manusia. Waktu itu kurang lebih pukul 7 malam. Ketika Diki dan orang itu sampai di daerah Madiun, tepatnya di dalam hutan, orang itu minta pada Diki agar belok ke dalam gang yang katanya itu adalah gang menuju rumahnya. Diki menurutinya dan belok ke dalam gang itu. Tidak jauh setelah masuk ke dalam gang, sampailah mereka di rumah orang itu. Sesampai di situ ternyata orang ini sangat kaya raya. Rumahnya sangat megah seperti istana
hingga Diki terheran melihat rumah semewah itu. Orang itu kemudian mempersilahkan Diki untuk mampir dulu ke rumahnya, tapi Diki menolak dengan alasan takut pulangnya kemalaman. Orang itu masuk ke dalam rumah dan meminta Diki untuk menunggunya sebentar. Tidak lama kemudian, orang itu keluar lagi dengan membawa koper kotak yang ukurannya tidak begitu besar, dan koper itu diberikan kepada Diki. Karena sungkan, Diki menolak, tapi orang itu memaksa Diki untuk menerimanya dengan berucap, "Mas, nolak rezeki itu nggak baik." Akhirnya dengan terpaksa Diki menerimanya. Setelah diterima, orang itu berpesan pada Diki, Ini rezeki buat sampean. Tapi pesan saya, jangan buka koper ini sebelum sampean sampai di rumah. sebenarnya Diki ingin menanyakan apa isi koper itu, tapi dianya nggak enak. Orang udah dikasih kok pakai tanya segala. Diki mengiyakan kata-kata orang itu dan memasukkan koper itu ke dalam bagasi sepeda motornya. Karena kebetulan bagasi motornya Diki ini cukup luas sehingga cukup untuk menampung koper itu. Setelah koper itu dimasukkan, Diki pamit untuk pulang. Di perjalanan, di dalam otaknya Diki ini penuh dengan tanda tanya. Apa isi koper itu? Dan kenapa koper itu tidak boleh dibuka sebelum sampai di rumah? Dia juga berpikir, kok ada orang sekaya itu di dalam hutan kayak gini? Sekitar menempuh perjalanan 6 km meninggalkan rumah tersebut, Diki melihat ada sebuah warung kopi di pinggir jalan, dan dia memutuskan untuk mampir ngopi dulu di warung itu agar tidak ngantuk di perjalanan. Di warung itu, ada beberapa orang bapak-bapak yang juga sedang ngopi. Melihat Diki yang berpakaian pendaki gunung, salah satu dari bapak-bapak itu bertanya, Habis muncak kemana, Mas? Habis dari Lawu, Pak. Sendirian? Gak ada temannya? Ada tadi, tapi udah pisah. Soalnya rumahnya gak satu jalan. Tapi ada satu lagi sih yang rumahnya dekat situ tadi. Karena masih merasa penasaran dengan rumah megah tadi, Diki bertanya pada salah satu bapak-bapak yang ada di warung itu. Pak, kok ada ya orang yang kaya banget di situ tadi? Di mana, Mas? Di sana tadi, nggak jauh dari sini kok, Pak. Rumahnya gede banget kayak istana. Jawab Diki sambil menunjuk ke arah rumah yang tadi dihampirinya. Mendengar perkataan Diki, bapak itu terlihat heran. Kemudian beliau berkata, "Mas, di dekat sini nggak ada rumah besar. Sampean salah lihat mungkin." Diki tetap berusaha meyakinkan pada bapak itu. "Enggak pak, beneran. Tadi dia pulang Lawu bareng saya kok." Bapak itu semakin heran dengan perkataan Diki. Sampean ini bisa aja mas. Di dekat sini nggak ada rumah gede. Yang sampean maksud itu hutan." Mendengar pernyataan itu, Diki semakin penasaran. Masa rumah segede itu mereka ini pada nggak tahu? Setelah kopi sudah habis, Diki berpamitan pada penghuni warung itu untuk pulang. Tidak jauh setelah meninggalkan warung, dia berpikir, apa benar yang dikatakan bapak-bapak itu tadi? Karena benar-benar penasaran, dia menepi ke pinggir jalan dan berencana membuka koper pemberian pendaki spiritual tadi. Sebenarnya dia canggung mau buka koper itu, karena tadi pesan dari pendaki spiritual itu tidak boleh dibuka sebelum sampai di rumah. Tapi, rasa penasaran tidak mengurungkan niat Diki untuk membuka koper itu. Dia membuka bagasi motornya dan membuka koper itu di dalam bagasi. Tahu nggak apa isi dari koper itu? Ternyata isi koper itu adalah daun nangka yang sudah kering. Melihat isi koper itu, Diki benar-benar syok. Dia duduk di dekat motornya dan menghisap sebatang rokok. Sambil menghisap rokok, dia berpikir,
Mungkin kata orang yang tadi di warung itu benar. Tapi tadi jelas-jelas aku melihat rumah itu. Jadi gak mungkin aku salah lihat. Diki semakin penasaran dengan semua ini. Setelah rokok yang disapnya sudah habis, dia putar balik ke arah rumah pendaki spiritual tadi untuk memastikan. Sesampai di jalan yang terdapat gang masuk tadi, Diki tidak melihat ada gang itu lagi. Di situ hanya ada hutan dan jalan setapak menuju ke dalam hutan. Melihat kejanggalan ini, dia cepat-cepat pergi dari tempat itu karena takut. Ternyata rumah sebesar istana yang tadi dilihatnya itu adalah rumah gaib. Dan orang yang tadi menumpangnya dari Gunung Lawu itu adalah makhluk halus atau jin yang memang menjelma sebagai manusia. Untung saja itu adalah jin baik, sehingga dia tidak mencelakai Diki sama sekali. Dan andaikan waktu itu Diki membuka kopernya di rumah, mungkin isi koper itu bukanlah daun. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Diki dan Hanif ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Menurut kalian, kalau Diki membuka koper itu di rumah, kira-kira isinya apa? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.